Tapi ya itu tadi, kalau pelatihan untuk peserta tidak ideal gitu ya. Ya semoga ada pertimbangan yang lebih masuk akal. Pagi kita akan ada rencana lagi untuk menghadiri acara di Hotel Aston Mataram terkait dengan hasil survei yang tadi. Lalu kita akan diskusikan lagi dengan tim penyelenggara pelatihan yang ada di sana. Tetap stay tune, saksikan kelanjutannya kelas luar galaksi. Tentunya sambil ada beberapa materi info-info pariwisata yang selalu disisipkan. Alamat ya, fotonya tetap ada. Sangkareang. Kadis ya? Lombok Barat. Kadis pariwisata Lombok Barat. Karena penyelenggaraan di kota, bebas dia milih tempat. Bebas dia milih tempat. Welcome to Aston. Pelatihan pemandu wisata Balawista. Ada deh. Oke, dan ini mobil Badan SAR Nasional. Saya bukan lebih ke sistem Pak, Mas, lebih ke teknik, jadinya sedikit, materinya sedikit, cuma teknik aja. Bisa berapa pertanyaan Pak? Sebanyak-banyaknya. Ya udah, berarti langsung. Swap yang diberikan. Saya Edi Anugrah dari Q Tours. Jadi terima kasih. Baik, dari apa yang sudah disampaikan tadi sangat gamblang dan sangat jelas buat kami, khususnya saya pribadi sangat mengerti. Namun yang terjadi, kami sebagai yang awam nih dalam penyelamatan, karena pernah saya alami bagaimana menghindari kepanikan ini. Ini terjadi saat snorkeling, ketika membantu ada yang kerang, dan saya bersyukurnya saat itu memakai pelampung. Saya menghampiri, ya seperti yang tadi diceritakan. Oke, selamat pagi Mitra Galaksi. Jadi kita jumpa lagi sekarang di Hotel Aston Inn Mataram. Lebih tepatnya sih sebagai bagian dari koordinasi dengan tim penyelenggara yang dari Dinas Pariwisata Kota Mataram, yang pada saat ini sedang dilaksanakan pelatihan pelatihan pembekalan untuk kemampuan balawista bagi untuk para pemandu wisata, khususnya yang olahraga air. Saat ini sih sudah kita bicarakan lagi tadi tentang kemungkinan mengalihkan dari lokasi bakal ajang latihnya kemarin yang di laut, yang tadinya kita rencanakan di Pantai Klui, akhirnya disepakati memang pindah di Pantai Loco dari wilayah Sendiki. Dan harapannya sih semoga berjalan bisa baik ya, karena juga yang memberi materi pada saat ini adalah tim dari Basarnas
Jadi sedang berlangsung dan acaranya berjalan selama 2 hari. Dan besok dilakukan penutupan dengan melakukan pelatihan fisik di lokasi pantai Lojo. Jadi seperti itu laporannya. Kita jumpa besok. Yuk. Diri kita sendiri. Ya, gitu ya, Pak Edi ya. Nah, lanjut yang kedua Pak Hispi ya, Mas Hispi ya. Ya, kita bisa minta tolong, minta bantuan, tetapi jangan pasrah. Wah, saya tidak mampu, biarin aja. Nah, kita berusaha. Sekarang zaman sudah canggih. Minta bantuan, telepon. Jadi itu salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menangani korban. Oke, kita lihat sekilas dari penampakan beberapa ruang meeting roomnya. Pintunya keren ya, aksennya begini. Sekotong 2 meeting room. Oke, sekarang kita di bagian belakang dari Hotel Aston. Lebih tepatnya dia berdekatan dengan gedung pemadam kebakaran kota. Lalu di sini ada kompleks apa ini? Pura apa namanya? Lupa. Tapi kalau dari depan sini jalan masuknya ke sini, kita akan menemukan salah satu makam Jenderal Van Ham yang merupakan sejarah panjang dari masuknya pertama kali VOC ke wilayah Lombok di sini, di mana saat itu Mataram lagi dikuasai oleh pemerintahan dari Kerajaan Karangasem Bali ya, yang ada di Cakranegara. Nah, pertempuran dahsyatnya itu terjadi di sini. Lalu kalau melihat ke sana, ini adalah beberapa kompleks lokasi dari lokasi ngaben ya dari masyarakat Hindu yang ada sekitar. Jadi beberapa kelompok Banjar, satuan komunitas masyarakat Hindu yang ada di sekitar sini melakukan acara ritual ngabennya nanti di sini. Di tepat di tengah ini, masih cukup lumayan besar lahannya. Jadi demikian sekilas infonya tentang wilayah Lombok dan sekitarnya, terutama di Kota Mataram. Yuk, dan ini kita sedang di Hotel Aston. Yap. Oke, kita keluar sebentar dari zona hotel untuk sedikit mencari beberapa informasi pariwisata terdekat di sini ya. Yang seperti saya katakan tentang adanya makam Van Ham. Nah, ini kita menuju satu gang di belakang masih bagian Hotel Aston. Dan di sini ada puri dalam Karangjangkong. Oke, kita lihat ke dalam. Nah, kita sudah tiba di lokasi monumen dari pemakaman Jenderal Van Ham. Jadi itu adalah pintu masuknya, pura dalam Karangjangkong. Nah, persis di belakang ini yang bagian dekat dengan bagian pura ada berdiri salah satu objek vital yang sebenarnya terkait banyak merekam catatan sejarah perkembangan kota, maksudnya Pulau Lombok ya, terlebih yang wilayah Mataram. Karena pada saat itu seperti dijelaskan di sini, 5 Juli 1894 itu adalah ekspedisi dari ekspedisi Belanda. Sebenarnya sih lebih bisa dikatakan itu adalah utusan pertama kali dari VOC untuk masuk ke wilayah Lombok, yang dalam arti upaya untuk merebut kekuasaan ya, wilayah kekuasaan. Sementara di sini masih berdiri kerajaan Mataram. Mataram artinya yang masih berbasis kerajaan Hindunya, karena pada saat itu wilayah Mataram khususnya masih dikuasai oleh kerajaan dari Karangasem Bali, yang akhirnya berdiri sendiri dikenal sebagai kerajaan Mataram. Pusatnya sih lebih banyak ya, di sini ada hingga di pusat Cakranegara sana. Dan ini menjadi salah satu objek pariwisata yang sering dikunjungi juga oleh para wisatawan dari Belanda. Jadi cukup bisa disaksikan, hanya sempit sedikit segini ya. Dan ini menjadi satu catatan yang menarik. Pertama, bahwa dalam penyerangan Belanda pada saat itu masuk di kerajaan Cakranegara, itu juga terjadi perang besar. Bahkan bisa dibilang itulah perang puputan pertama kali yang dilakukan oleh
pada saat itu tidak saja hanya pasukan prianya ya, para prajurit lakinya, bahkan yang perempuan dan anak-anak itu juga sempat melakukan puputan itu ya, perang mati-matian bahkan pada saat itu. Sehingga ada salah satu lukisan yang pernah tercatat yang masih tersimpan di museum yang di Belanda itu pada saat itu. Nanti lukisannya akan saya sertakan di sini. Setidaknya inilah yang salah satu benang merah sejarah yang ada di Pulau Lombok, tepatnya di Kota Mataram. Jadi demikian sedikit cuplik informasi kepariwisataan yang ada di Tanah Lombok. Yuk. Oke, ini penampakannya bagian dari Puri Dalam, Karangjangkong, tepat bersebelahan dengan bagian dari ini Hotel Astonnya ya. Nah, seperti ini. Oke, penampakannya seperti ini. Ya, intinya sih mungkinan ini sudah dipugar ya untuk kesekian kalinya. Ada catatan sendiri di atas itu di dekat ini pintunya, ini logo ini tercatat di relief itu adalah tanggal 15 Juli 1979. Oke, demikian ya informasinya. Yuk, oke, gambaran dari lokasi ngaben di dekat Puri Dalam sini. Jadi ini persisnya ini adalah lokasi tempat proses melakukan ngaben ya. Lalu ada beberapa lokasi para penghantar jenazahnya ada di sini. Lalu di sana itu entah itu apakah itu kuburan sementara yang nanti kemudian lalu jenazahnya diangkat, dikeluarin lagi, lalu baru ditanam diproses ngaben di sini, kremator alamiahnya ala Hindu. Dan ini ada beberapa pohon-pohon besarnya, jadi cukup tenang dan syahdu ya di sini. Oke, seperti ini. Kita berjalan di belakang juga bagian dari lokasi Pura Dalam yang bagian dari lokasi ngabennya. Lahannya cukup luas begini ya. Nah, ini. Nah, di belakang sana itu adalah gedung pemadam kebakaran kota. Nah, yang ini tadi Hotel Aston. Cukup pariwisata informasinya. Kita balik lagi sambil menunggu jadwal makan siang, bergabung dengan peserta dan tinggal menunggu seperti apa koordinasi untuk besok harinya. Yuk. Oke, jadwal makan siang. Jadi semua peserta dikerahkan ke lokasi bawah sini, di sebelah timur dari lobi. Menunya cukup variatif. Nah, seperti ini. Bebalong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aduh. Nah, teman-teman, demikian tadi. Nah, teman-teman, demikian tadi ulasannya sekitar kegiatan tentang liputan di Hotel Aston terkait dengan persiapan pelatihan yang akan kita lakukan besok hari. Nah, sekaligus juga disisipkan dengan beberapa materi liputan tentang lokasi spot-spot pariwisata yang ada terkait dengan sejarah Lombok itu bagaimana ya di masa lamanya. Yang seperti tadi tentang makam dari Jenderal Van Ham. Tentunya ini adalah masa-masa di mana Mataram sendiri masih ada hegemoni terkumpulnya kekuatan Karangasem melebarkan kekuasaan di wilayah Lombok. Lalu pada masa peralihan itu VOC melalui kekuatan pasukannya Belandanya akhirnya masuk ke Tanah Lombok melalui upaya untuk juga memperluas wilayahnya sendiri terkait dengan wilayah areal dagang ya, sebagaimana mereka juga menguasai areal zona rempah seperti yang ada di Indonesia Timur. Sebenarnya cukup panjang ya ceritanya, cuman kita hanya ringkas-ringkas saja ini bagiannya, mungkin dalam satu kesempatan yang lain. Nah, harapannya sih masih akan banyak cerita-cerita yang lain yang akan kita sisipkan terkait berita-berita sejarah ya, seperti apa sih yang di Tanah Lombok, terkait juga sebagaimana menariknya dengan adanya percampuran kultur sekaligus dengan kenapa ada warna Islam dan warna Hindu bergabung di Tanah Lombok terkait dengan
sebagaimana tidak saja cuma itu, tapi juga dengan bagaimana ketika Alfred Russel Wallace itu menemukan garis khayal yang membedakan antara jenis tanaman benua Asia dengan benua Australia. Ada pertemuan di wilayah ini, tempatnya di Lombok, dan itu menjadi satu kajian-kajian yang menarik. Nah, terkait juga tidak saja dengan aneka satwanya yang menjadi kawasan percampuran tadi, tapi juga ternyata dalam alur sejarah juga mempertemukan kekuatan kubu antara kubu kekuasaan Hindu melalui kerajaan Karangasemnya, kultur Hindu Balinya, lalu bagaimana dengan warna Islam yang ada dari pemerintahan kalau hegemoni secara kekuasaannya mungkin dari kerajaan Makassar ya, melalui juga lalu turun-temurun di Indonesia, maksudnya di Nusa Tenggara Barat bagian timur yang ada di kerajaan Sumbawa maupun Bima yang warna Makassarnya masih kuat, sehingga pertemuannya juga di Lombok yang dimana di sana pernah tercatat dengan adanya perjanjian Sagending antara dua kultur karena memang pertemuan di situ. Nah, warna-warna itu juga mempengaruhi tentang adanya berbagai peninggalan-peninggalan bersejarah terkait dengan senjata-senjata khasnya tradisional suku bangsa Sasak, di mana dia mengadopsi bentuk-bentuk sebagaimana keris-keris yang ada tematik kerajaan Hindu seperti ini. Ada banyak cerita. Lalu juga dengan tema-tema senjata yang berasal dari Sulawesi, semacam halnya ini keris. Lalu ada juga halnya bagaimana badik. Lalu ada satu lagi, sebentar, ini asisten kecilnya lama ini penyerahnya. Atau ada lagi satu ini, satu keris yang sama sebenarnya badik, tapi dia menyerupai keris dengan dua bilah sisi tajam. Yang sementara kalau badik umumnya di atas tumpul, nah ini tajam bawahnya, atasnya juga tajam seperti halnya ada tombak. Ini akan menjadi salah satu kajian yang di satu kesempatan yang lain tentunya. Semoga ada kesempatan dengan playlist tentang tematik budaya yang ada yang mewarnai Lombok itu sendiri ya. Semoga ada satu kesempatan. Dan terima kasih sudah nyimak. Selanjutnya besok kita akan ketemu di satu kesempatan pelatihan pertemuan lautnya ya, dari peserta yang sudah kita lihat tadi. Makasih. Sampai jumpa di wacana yang menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, and share. Like, comment, and then share. Subscribe tentu saja. Makasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.